manusia itu tidak cuma aktus, tapi juga potensial. Ini yang saya bilang tadi, kamu jangan nyerah, jangan pasrah begitu saja dengan kondisimu. Kenapa? Dalam diri manusia itu ada jutaan potensi. Terserah kamu, ingin menampilkan yang apa. Kamu ingin jadi orang putus asa bisa, ingin jadi orang optimis juga bisa. Kamu ingin jadi apa saja bisa, memungkinkan. Kamu ingin jadi jahat luar biasa mungkin, jadi baik luar biasa juga mungkin. Bangun dirimu, konstruk dirimu sesuai keinginanmu. Nggak usah mikir apa ya bisa, pasti bisa. Semua yang di sini itu kan bisa. Saya pingin jadi presiden, apa susah sih jadi presiden? Wong pembantunya banyak, butuh apa-apa tinggal tanya. Bisa pasti kamu. Jadi kiai apa nek gampang. Kamu tinggal iso ngaji sidik, iso ngomong dikit-dikit gini, latihan persuasi dikit, itu kamu tinggal bikin jargon-jargon yang bagus, tinggal bikin jamaah gitu kan, semua mau. Terus iya kan? Enggak susah. Bahkan enggak harus capek-capek mondok berapa puluh tahun, cukup kamu bisa baca Quran terjemahan, dikit-dikit baca terjemahan Riyadhus Shalihin apa Bukhari Muslim. Setiap kali tampil kamu hafalkan 1-2 ayat, orang sudah bisa nyebut kamu ustadz dan kamu dicium tanganmu. Lu bisa tuh. Apa sih yang enggak bisa manusia itu? Kalau kamu niat. Itu namanya apa? Dalam dirimu ada potensi ya. Kalau orang sufi menyebutnya, kita ini mikrokosmos loh. Segala yang ada di kosmos itu ada dalam diri kita. Kamu mau mengaktualkan yang mana wis? Itu katanya Iqbal. Jadi ya memang benar, kita itu ada realita, ada aktualita. Tapi jangan lupa ada juga potensial. Maka jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Wah, enggak mungkin Pak saya jadi orang sukses. Sampai umur sekian, kuliah enggak selesai-selesai, kaya juga enggak, cakep juga enggak, terus relasi juga enggak punya, teman saya preman kabeh Pak. Terus ya kan realitanya begitu. Tapi kalau kamu mau, banyak yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari jeratan aktualita itu. Kamu punya potensial. Loh kalau dipikir rasional, gimana India bisa merdeka, Indonesia bisa merdeka? Yang dilawan Belanda, Inggris, yang kuatnya seperti itu. Jepang, yang punya harakiri, yang punya pasukan bunuh diri, kamikaze itu yang Indonesia susah melawan. Indonesia senjatanya cuma bambu runcing. Jadi sana senjatanya bom. Pakai senjata api. Kamu punya ilmu apa aja, punya jurus silat kayak gimana, mereka nggak susah-susah tinggal ditembak gitu aja selesai. Itu nggak masuk akal. Gimana caranya bisa menang? Tapi kalau mau, banyak potensi yang bisa dipakai, yang bikin kita menang dari mereka. Itu namanya potensial. Jangan menyerah. Jalannya masih banyak dan dayamu masih tersedia. Kalau kamu mau dipakai untuk apa saja bisa. Itu aktualita, potensialita. Jadi asumsi pertama ini, pegangilah bahwa kamu bisa jadi apa saja. Kamu sekarang kagumnya sama apa, sama siapa. Kamu bisa jadi kayak begitu. Kamu pingin jadi kayak Ariel yang iyalah, yang gonta-ganti itu sekarang gampang. Kalau mau, kalau sekedar gonta-ganti loh, asal uangmu banyak. Cari uangnya gimana Pak? Lu gampang. Asal kamu mau, jalannya banyak. Banyak yang masih muda-muda sukses loh. Kenapa kok kamu enggak? Ya karena kamu terlalu terlibat oleh aktualitasmu, aktusmu. Kamu enggak melihat potensi di mana-mana. Dalam dirimu yang luar biasa. Itu maunya Iqbal. Jadi yang pertama, ingat-ingatlah bahwa
Hidup ini yang nyetir kita. Pengen jadi apa saja kita pasti bisa. Asal niat dan sungguh-sungguh, potensinya pasti ada. Terus asumsi kedua. Katanya Iqbal, kenapa Allah menurunkan kita ke muka bumi? Sebenarnya tugasnya dua sih. Satu untuk mengabdi menyembah Allah, yang kedua sebagai khalifah. Urusan sama Allah lebih simpel, lebih gampang. Tugas berat kita sebenarnya sebagai khalifah. Jadi mewakili Allah untuk ngopeni alam semesta, ngopeni dunia. Itu khalifah. Kadang-kadang malah blunder, kita yang jadi khalifah malah kita yang ngerusak. Tugas kita itu, kalau tugas vertikal, hubungan kita mengabdi pada Allah itu relatif sederhana, lebih mudah. Keliru pun urusannya tidak panjang-panjang karena Allah sayang kita, maha pemaaf. Tapi urusan sebagai khalifah ini yang butuh banyak dimensi. Tidak sekedar ujuk-ujuk kamu ingin memakmurkan dunia, prasyaratnya banyak. Jadi kamu bebas, kamu punya banyak potensi, tapi ingat-ingatlah tugas utamamu sebagai khalifah. Itu yang kedua asumsinya. Yang ketiga, sadarilah kondisimu sebagai Adam. Jadi kita kan sering bilang bahwa kita diturunkan oleh Allah ke bumi itu rugi. Dulu enak-enak di surga, ngapain Adam itu kok mau-maunya makan buah yang tidak penting gara-gara dirayu oleh perempuan namanya Hawa. Kan kita selalu mikirnya begitu. Enggak, katanya Iqbal, ya memang skenarionya Allah gitu. Kita belum jadi manusia sebelum kita diturunkan ke muka bumi. Daung kita ini ada nafsunya, ada hasratnya, ada akalnya. Yang kayak gini-gini ini kan ciri eksistensial manusia. Di surga ini tidak butuh semua. Di surga kamu cuma disuruh seneng-seneng toh. Mikir tidak bisa. Nggak ada enak, nggak enak. Surga itu pokoknya enak toh. Kamu bisa, katanya di surga itu, kalau mengulang perbuatan, tambah lama tambah enak. Makan, sekarang enak. Makan lagi lebih enak dari yang tadi. Makan lagi lebih enak lagi. Gitu juga begitu. Sekarang enak lagi, tambah enak lagi, terus tambah enak lagi. Loh enggak gitu, itu apa kamu? Kebalikannya di dunia. Kalau di dunia kamu makan sekarang enak, piring pertama, piring kedua sudah turun derajat enaknya, piring ketiga apalagi, piring keempat kamu muntah sudah, nggak enak. Gitu juga begitu. Ronde pertama enak mungkin, ronde kedua capek, ronde ketiga apalagi, ronde keempat kamu sudah tergeletak. Jadi katanya Iqbal, loh kita jadi manusia itu justru ketika diturunkan ke muka bumi, bukan ketika kita di surga. Jadi jangan mengutuk dunia, jangan mengutuk turunnya kita ke bumi ini sebagai dosa. Jadi justru begitu kita di bumi, akal kita hidup, insting kita hidup, nafsu kita hidup, ego kita hidup, kemudian kita ada jatah. Wong Allah sejak awal kan sudah ngomong, ini jailun fil ardi khalifah. Adam makan buah apa ndak, tetap nanti kita akan diturunkan ke muka bumi. Skenario-nya memang begitu. Cuma kesadaran ini orang yang sering hilang. Orang sering menyadari hidupnya itu tidak di sini, di bumi. Contohnya para sufi yang kesadarannya ada di langit. Atau orang yang melupakan kesadaran kekinian. Termasuk kelompok yang tadi dikritik, kesadaran
imitasi. Itu berarti kan bukan kesadaran kini, kesadaran yang lain, kesadaran di luar sekarang dan di sini, yang dihidupkan sekarang dan di sini. Wong ini negara mana, kayak gimana cuaca hawanya, ya harusnya bajunya seperti apa. Itu kesadaran kekinian, jangan mengimitasi. Saya sering ngomong kan kalau Indonesia cuacanya agak lembab, agak panas, jadi pakai kaos sebenarnya lebih enak. Tidak pakai baju lebih kondusif untuk cuaca Indonesia. Dulu tapi sekarang tidak tahu. Makanya kamu lihat orang-orang zaman dulu kostum-kostum Mojopahit, kostum-kostum patung-patung di candi-candi itu jarang yang pakai baju. Perempuan aja kan terbuka sampai atas. Karena memang mungkin kondisi hawanya yang lembab. Kamu pakai baju sebentar kan sudah basah semua, mulai kiri, kanan, atas, bawah. Karena memang hawa kita lembab. Nah, kadang-kadang kamu kalau hanya mengimitasi kostum di luar keindonesiaan, kadang-kadang ada masalah. Karena memang di sini itu gayanya beda. Itu yang dimaksud oleh Iqbal, kesadaran manusia yang sekarang dan di sini. Bukan kesadaran akhirat, bukan kesadaran di luar sekarang dan di sini. Ini kritik terhadap kajian sebelumnya. Katanya Iqbal kan kajian-kajian kalam, kajian-kajian fikih ini terpisah dari kenyataan real sehari-hari. Di sini bahas apa, dalam kenyataannya yang terjadi apa. Ilmu kalam sibuk membahas besok kita bisa lihat Allah apa enggak. Sementara rakyatnya sedang dijajah, rakyatnya sedang ditindas. Jadi ilmunya enggak nyambung sama kenyataannya. Debat luar biasa tentang mana penistaan, mana bukan. Sementara dalam kenyataannya umat Islam sedang jungkir balik. Ada yang teror, ada yang korupsi, ada yang... Nah, ini dikritik oleh Iqbal. Kesadarannya harus kesadaran kekinian, problem real, problem konkret, bukan problem langit. Juga bukan problem di luar diri kita. Nah, itu asumsi ketiga. Jadi yang pertama, potensi kita luar biasa, mari bikin sejarah kita sendiri. Yang kedua, ingat-ingatlah tugas kita sebagai khalifah. Dan yang ketiga, sadarilah eksistensi kita sekarang di sini dan target-target kita. Itu ketiga. Jadi Adam dan kesadaran manusia. Oleh karena itu, mari kita bangun hudi. Baru masuk ke filsafat diri. Hudi itu gampang-gampangannya aku. Aku yang tegak berdiri. Aku yang jelas. Aku yang kokoh, yang mandiri. Kalau aku itu kokoh, biasanya tidak mudah terpengaruh. Dia punya jati diri. Kemarin waktu di Weber, syaratnya orang bisa punya karisma, itu ya personalitasnya harus jelas. Kalau kamu tidak jelas, orang susah memposisikanmu sebagai apa. Jadi setiap hal, setiap orang harus menegaskan keakuannya. Bahasa Inggrisnya I amness. Siapa aku? Itu kamu harus bisa jawab. Bukan nama loh ya, kalau nama sih semua bisa jawab. Tapi keakuan itu, kamu itu sosok yang kayak gimana sih, kamu harus jelas. Untuk bisa menjelaskan kamu itu sosok yang gimana, itu tidak serta-merta sekarang kamu itu apa. Tapi juga harapan-harapanmu ke depan, cita-citamu yang kamu izinkan masuk ke dalam dirimu. Kamu jadikan pilar eksistensimu itu apa saja. Nah, itu hudi namanya, ego, aku. Dalam kata-kata aku ada konotasi ketegaan, kemegahan. Jadi orang yang punya karakter, bahasamu sekarang.
Jadi orang yang punya karakter itu kan biasanya punya karisma tersendiri. Dibandingkan yang ke utara ikut, ke selatan ikut. Nyari enaknya sendiri. Nggak mau mikir. Yang mau mengalir saja kayak saya ceritakan tadi di depan. Ya, saya Pak mengalir saja. Ada enak yang diambil, ada nggak enak ya dihindari. Pokoknya itu berarti kamu nggak punya planning. Kamu nggak tegas, nggak punya karakter. Jadi ego itu adalah self. Bangun dirimu.